Puji Tuhan, saudara. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan ucapkan dulu 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya, saya tunggu semua duduk. 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Puji Tuhan. Mari saudara kita berdiri kembali. Angkat Alkitab kita. Dua, tiga. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Saya masih akan melanjutkan pokok bahasan ini, perhatikan hidupmu. Kita buka di dalam Efesus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-15. Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ya, puji Tuhan. Saudara, lihat dengan teliti kebiasaanmu. Kebiasaan kita masing-masing. Sudah belajar teliti? Halo? Sudah belajar diteliti? Loh, kok cuma 1, 2? Sudah belajar diteliti? Nah, sudah 2 minggu ya. Ya, saudara, kita belajar ayat ini maksudnya ya. Ayo kita berubah, saudara, supaya apa? Supaya kita punya hidup ini semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Ya. Kita mulai perhatikan ketika kita merespon sesuatu, reaksi kita bagaimana? Saya pun masih sering kali juga perasaan itu ndak enak kalau ada orang ngomong ndak enak, ya kan? Nah, itu loh, itu harus diperhatikan, saudara. Jangan dituruti, jangan kita berkata wajar dong kalau orang ngomongnya ndak enak, saya merasa ndak enak. Wajar dong kalau saya tersinggung, ya. Tidak wajar kalau untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya kita harus teliti, saudara yang tahu ya, bagaimana reaksi kita ketika orang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Entah perkataannya, entah sikapnya, entah tindakannya. Reaksi kita bagaimana? Kalau saudara masih rasanya mau marah, mungkin saudara tekan ya. Tapi kan perasaan ini masih ada gitu, saudara yang tahu. Ya, atau air muka saudara berubah, itu kan saudara yang tahu ya. Kalau air muka berubah orang lain juga tahu. Tapi ketika kita bisa ini, hati kita gini kurang ajar gitu ya. Tapi kita gini, ya tapi kurang ajar kamu gitu ya. Nah, orang enggak tahu kalau gitu kan, tapi kita yang tahu. Nah, saudara, jadi kita belajar meneliti ya perasaan-perasaan yang kita anggap wajar. Wajar dong kalau orang ngomong menyinggung perasaan saya marah. Nah, ini kita belajar, saudara. Saudara mau berubah? Amen. Saya juga mau berubah ya. Ya, jangan gini kok tante iso-iso dewe. Loh, memang saya belajar, saya masih merasa kadang-kadang orang ngomongnya ndak enak itu saya sudah gitu juga, saudara. Bukan cuma saudara, saya juga masih begitu. Nah, makanya perlu diteliti, ya. Terus kelakuan kita. Kalau itu kan respon dari orang. Kita bereaksinya bagaimana? Nah sekarang sebaliknya kelakuan kita ke orang lain. Sama, kita juga harus teliti dengan seksama, harus perhatikan. Perhatikan itu untuk berubah, saudara. Bukan untuk dilanjutkan tapi untuk berubah. Nah, juga ucapan kita. Terutama ketika bergurau, ya kan? Ya saudara, ketika bergurau kita kadang-kadang ngomong seenaknya juga gitu loh. Alah gitu ya.
Ya kamu pancen, gitu kan ya, terusannya ada kan gitu ya. Nah itu juga harus diteliti, tidak boleh dibiasakan saudara ya. Kita anggap biasa guyon gitu ya. Jadi kita harus mengerti hal-hal ini ya. Supaya hidup kita semakin berkualitas. Jadi selain reaksi kita ketika ada sesuatu atau stimulus atau rangsangan kepada kita, bagaimana respon kita, juga kalau kita kepada orang lain bagaimana? Kita juga harus belajar. Ya, belajar supaya untuk kita tidak menyakiti hati orang lain. Ya, Saudara, baik dengan ucapan, dengan tindakan, dengan respon kita. Kadang-kadang respon kita juga lebay kan, berlebihan ya. Saudara, jadi misalnya kita bawa kue, Saudara lagi bawa kue. Wah, ada orang ke susu-susu, keburu-buru nyenggol. Nyenggol Saudara. Lah kue itu numplek semua. Gimana reaksi Saudara? Nah, umumnya kan gitu ya. Umumnya kan gitu. Lah kita belajar itu loh. Loh kamu kok gitu ya, ini loh ya apa. Jangan ini, sini kamu. Kurang ajar gitu ya. Beli lagi, enak aja. Ini mahal nih. Nah itu kan reaksi biasanya kan gitu. Tapi ini belajar, itu enggak gampang Saudara. Karena itu biasanya spontan kan. Apalagi kalau biasa ngamuk spontan, Saudara. Ya, jangan cuma maaf, beli kamu. Ya, nah itu kan enggak gampang ya. Ya, saya pun belajar, Saudara ya. Saya pun belajar. Ya, terutama dengan orang yang serumah dulu lah, gitu ya. Orang serumah dulu yang bikin banyak benturan ke kita kan orang serumah, ya. Ya, nanti teman segereja. Makanya kalau guyon juga kita mesti belajar ini. Ngomong jangan sembarangan, jangan ngilokno ya. Belajar Saudara. Saya juga suka ngilokno kadang-kadang. Oh kamu gitu ya. Belajar Saudara ya, belajar sama-sama kita belajar. Jadi jangan kita ini mengikuti daging kita terus Saudara ya. Ini kok enggak keluar ya. Oh ya nanti dah. Jangan ngikuti daging terus Saudara. Supaya apa? Supaya hidup kita ini tidak tergiring kepada maut. Kalau Saudara merasa saya ya memang begini, saya memang orang gampang tersinggung, saya memang orang gampang marah. Itu kalau kita pelihara, hidup Saudara dan saya akan tergiring kepada maut. Kalau Saudara tidak mau berubah. Ya, kalau kita sama-sama tidak mau belajar. Jadi kita belajar. Jangan ikuti daging. Daging ini maunya semaunya sendiri kan. Suruh nurut kehendak Allah sulit. Makanya kan ada ayat yang berkata apa? Roh memang penurut tapi daging lemah. Lah, ayo kita belajar hidup menurut roh. Memang tidak gampang. Saya katakan memang tidak gampang karena daging kita masih kuat. Tapi kalau daging kita betul-betul kita terus tekan, matikan, Saudara, hidup menurut roh itu jadi gampang. Ya, hidup menurut roh supaya kita berkenan kepada Bapa. Supaya Saudara dan saya ini layak disebut anak-anak Allah, supaya layak. Nah, ya, coba kita baca Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Matius 7 ayat 12. Ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Alkitab katakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau ajaran agama, ya, kalau ajaran agama apa saja, Saudara, ayatnya tidak seperti ini. Tetapi ajaran itu berkata, apa yang kamu lakukan padaku, itu yang aku lakukan padamu. Itu ajaran agama, pasif. Jadi menunggu orang lain dulu melakukan sesuatu, baru dia akan mengembalikan seperti itu. Makanya ada istilah gini,
Kalau kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Gitu loh, ngerti ya? Tunggu dulu, kalau kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya bisa lebih jahat dari kamu. Gitu kan ya? Nah, jadi reaksinya itu mencari, menunggu dulu, pasif. Nunggu orang berbuat apa dulu. Kalau kamu suka ngasih, ya aku ngasih. Tapi kalau kamu pelit, aku juga bisa lebih pelit sama kamu. Gitu loh, saudara. Iya kan? Makanya firman Tuhan katakan, apa upahnya? Kalau kamu baik sama orang yang baik sama kamu. Itu juga dilakukan orang Farisi dan ahli Taurat. Orang tidak mengenal Tuhan juga lakukan itu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihi musuhmu. Amin. Ya, beda ya. Dikatakan gini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga. Itu ajaran Injil, saudara. Kalau ajaran Injil, berbuat dulu. Kalau kamu mau terima kebaikan orang lain, berbuat baiklah kepada orang lain. Maka kamu akan menuai kebaikan, tidak nunggu-nunggu. Ya. Kalau kamu ingin disayang, sayangi orang lain. Gitu. Kalau kamu pengen diberi, beri orang lain. Jangan nunggu diberi. Bisa bedakan ya? Nggak bingung ya? Bisa membedakan ya. Jadi gitu. Ajaran Injil berbuat dulu, aktif dulu. Sebab Alkitab mengajarkan dan hukum itu tidak akan pernah berubah. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Jadi harus nabur dulu baru nuai. Jangan nunggu ditaburi dulu, baru mau menabur, saudara. Ya, saudara, jadi jangan mau menuai dari orang dulu, baru kita mau menabur. Jadi ingat, saudara, kita belajar hidup menurut ajaran Injil. Itu sebabnya dikatakan Kristen bukan agama, tetapi jalan hidup. Kalau agama itu menunggu. Saudara lihat, saudara punya tetangga mungkin. Ada malah yang kita baikin masih jahat. Betul ya? Ah iya, sudah dibaikin aja masih jahat. Ya, apalagi dijahatin, kan gitu ya. Nah, jadi kita perlu belajar ya. Coba sekarang kita belajar Efesus. Kasih kasih pita, saudara. Ya, atau enggak usah ditutup. Efesus pasal 1 ayat 4 ya. ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum Dia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan itu sebelum dunia dijadikan. Sebelum saudara ada. Ya, saudara. Jadi kita melihat maksudnya adalah, saudara, sebelum dunia dijadikan, Allah merancang adanya umat yang kudus di hadapannya. Jadi jangan berpikir pemilihan ini bukan menentukan siapa yang bakal masuk neraka, siapa yang bakal masuk surga. Misalnya gini, ini di deretan ini saya milih, ini si A 10, gitu. Misalnya saya Tuhan, Allah, nih. Sini 15, itu yang masuk surga, sisanya masuk neraka. Ada orang berpikir begini, biar bagaimana berusaha memang takdirnya masuk neraka sudah. Enggak loh. Jadi ayat ini bukan begitu artinya.
Bahwa ada orang-orang yang sudah ditentukan masuk neraka sebelum dia lahir. Ada orang-orang yang sudah ditentukan masuk surga meskipun dia belum berbuat apa-apa. Jangan, bukan ini. Jadi memilih ini maksudnya sebelum di dunia dijadikan, Allah itu berpikir, merancang bahwa akan ada umat yang kudus di hadapannya. Akan ada umat yang kudus di hadapannya. Jadi kita ini bukan makhluk gratis, saudara. Firman Allah katakan sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Jadi saudara dan saya itu bukan makhluk gratis. Kita itu harus menjadi umat yang kudus, harus berjuang untuk menjadi serupa dengan Allah. Kita sudah segambar tapi belum serupa. Ya. Nah, kita ini umat pilihan. Saudara bisa jadi Kristen itu, saudara itu umat yang dipilih Tuhan. Amin. Amin. Jadi hargai. Tidak semua orang loh bisa jadi Kristen. Tidak semua orang. Jadi kalau kita ini umat pilihan artinya apa? Ya. Umat yang diberi kesempatan hidup di zaman anugerah. Kan ada umat yang hidup di zaman perjanjian lama ya. Kita umat yang hidup di zaman perjanjian baru. Kenapa saudara tidak lahir di perjanjian lama? Ya karena saudara diberi kesempatan, saudara memang dipilih untuk lahir pada zaman anugerah. Kenapa enggak zamannya Abraham? Enggak. Tuhan sudah pilih saudara. Nah itu yang pertama. Jadi umat pilihan itu artinya saudara diberi kesempatan hidup di zaman anugerah atau zaman perjanjian baru. Yang kedua, umat pilihan artinya umat yang diberi kesempatan mendengar Injil. Ada orang-orang sampai mati tidak pernah mendengar Injil. Ada enggak? Banyak saudara. Di seluruh dunia ini banyak. Jangan bilang di seluruh dunia. Di Indonesia saja banyak. Orang yang tidak pernah mendengar Injil sampai mati. Tidak pernah dengar. Saudara. Jadi saudara ini umat pilihan. Kita menjadi Kristen itu saudara dipilih. Saudara diberi kesempatan untuk hidup di zaman perjanjian baru. Saudara diberi kesempatan untuk bisa mendengar Injil. Di zaman sekarang pun, zaman sekarang ya. Ada enggak orang sampai mati tidak dengar Injil? Masih ada enggak? Masih ada saudara. Masih ada. Ya. Nah, jadi kemudian yang ketiga. Umat pilihan itu umat yang diberi potensi. Kemampuan untuk bisa menjadi sempurna. Nah, kalau kita mengerti ini, saudara harusnya menghargai. Kalau saya dilahirkan sekarang di zaman anugerah sehingga saya bisa menjadi umat perjanjian baru, bisa menjadi orang Kristen, berarti saya sudah dipilih oleh Tuhan, diberi kesempatan hidup di zaman ini. Kemudian apa? Diberi kesempatan mendengar Injil. Diberi kesempatan, diberi potensi, diberi kemampuan. Saudara itu bukan hanya bisa jadi orang baik, tapi bisa menjadi orang yang sempurna. Jadi tidak semua orang. Entahkah dia lahir dari keluarga Kristen, itu anak-anak dipilih Tuhan. Anak-anak saudara makanya jangan sampai lepas. Amin. Ya, yang sudah mulai pacaran jangan sekali-kali pacaran dengan orang di luar Kristen atau tidak seiman. Jangan saudara, jangan jual keselamatan saudara. Ya, nah, umat yang diberi potensi untuk bisa menjadi sempurna. Kita harus hargai itu. Nah, sekarang kita melihat Efesus 1 ayat yang kelima. Efesus 1 ayat yang kelima. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, dalam kasih ia telah menentukan.
menentukan kita, dikatakan dari semula. Apanya yang ditentukan? Di dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Dikatakan lagi sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Apanya yang ditentukan? Yang ditentukan itu standarnya. Jadi bukan orangnya, standarnya. Kalau tadi orang-orangnya yang dipilih jadi umat pilihan, ya, itu orangnya. Nah sekarang orang-orang yang sudah dipilih itu dikatakan ditentukan, standarnya ditentukan, saudara. Ya, yaitu serupa dengan Yesus. Itu standarnya, tidak ada yang lain. Itu standarnya, saudara. Seperti saudara mau masuk ya sekolah kah, perguruan tinggi kah, atau apa saja. Ada standar yang saudara harus penuhi kan? Halo, misalnya harus S1. Oh, lulusan SMA biar pinter enggak diterima. Harus S1. Enggak bisa, saudara. Saya mau masukkan ya siapalah yang butuh kerjaan ke tempatnya Ellen tuh, dia bilang enggak bisa mah, harus sarjana. Enggak bisa. Sarjana pun enggak semua sarjana, saudara. Ya maaf ya, saya bilang Calvin, itu kan lulusan komputer ya, IT. Enggak ada katanya, enggak bisa diterima di sini gitu. Nah, sarjana pun ada syaratnya, sarjana apa saudara? Lah, apalagi kita ini loh, mau menjadi anak-anaknya, standarnya harus serupa Tuhan Yesus, enggak bisa enggak. Enggak boleh serupa dengan yang lain. Itu standarnya saudara yang harus dipenuhi. Hidup seperti ketika Yesus hidup sebagai manusia di bumi. Saudara jangan berpikir gini, aduh seperti Yesus itu gimana ya. Jangan berpikir seperti Yesus ketika dia sudah ada di sorga sekarang ini. Saudara enggak akan jadi seperti Allah kan. Enggak akan jadi Allah kan kita ini, enggak. Tuhan Yesus sudah jadi Tuhan sekarang di sorga. Kita tidak bisa mau nyamain dia gimana. Kita terbatas, kita masih manusia. Nah makanya standarnya seperti Yesus ketika dia menjadi manusia, saudara. Ketika dia menjadi manusia itu standar kita. Bagaimana apa yang dia lakukan. Ketika diolok, ketika dia disesah. Ketika dia disalibkan, ketika dia dikucilkan, diejek, ya, ajarannya setan, gila kamu. Tapi kan kita melihat bagaimana reaksinya, itu loh yang mesti dipelajari. Amin. Itu yang kita mesti pelajari, saudara. Ya, dikatakan untuk menjadi anak-anaknya. Standar itu diberikan, ditentukan kepada saudara dan saya supaya saudara menjadi anak-anaknya, anak-anak Bapa di sorga. Bukan sebutannya, bukan. Ada banyak orang kan bangga sudah jadi Kristen kan. Dulu saya pun berpikir begitu. Saya pernah berkata kalau ngobrol ya ngobrol sama jemaat, ya ngobrol sama suami. Paling enak itu jadi orang Kristen. Ya toh? Enggak ada syarat apapun. Betul enggak? Halo? Enggak harus kan mempersembahkan ini. Coba saudara lihat agama-agama lain. Harus ada standar. Kalau hari begini harus bagaimana, ya kan? Saudara berdoa pakai aturan. Kalau mati mesti gini ngentekno duit banyak, betul ya? Sekarang orang Konghucu juga, betul ya? Harus sembayangan. Saya enggak pernah jadi Konghucu sih. Mami saya sejak dulu saya kecil Kristen. Enggak pernah tahu, ya ini mungkin tahu ya. Sembayangan itu yunte akeh saudara. Apa kesukaannya? Loh, kadang-kadang kita ini kalah loh sama mereka. Jujur loh saudara. Enggak ada sembayangan ini. Pak ada apel afkiran pak? Ada gitu? Enggak ada.
Cari yang terbaik. Halo? Benar enggak? Tapi orang Kristen karena enggak ada ukuran, ya sakit yang penting lah engkei tau. Halo? Gitu kan fakta? Yang penting lah engkei. Yang penting kan memberi, mau elek, mau pak sangat elek, mau setengah elek. Ya usah terlalu bagus lah gitulah. Sedang-sedang saja enggak apa-apa. Loh, kan lebih parah toh? Halo? Mereka kalau doa masuk dalam tempat ibadah, oh enggak ada ngobrol sendiri saudara, enggak ada. Betul? Saudara yang pernah beragama lain saudara pasti tahu. Enggak ada cangcingcung sendiri, enggak ada. Hikmat mereka. Orang Kristen. Sakarepe dewek sini firman situ kesaksian sendiri. Ya toh? Suruh saksi enggak mau, wayahe firman dia kesaksian. Saksian sendiri maksudnya di sana, di kursinya. Nanti umek ambek anake. Kan enggak menghargai. Coba kita pikir loh. Kita pikir itu saudara. Ayo. Ya, kita belajar saudara. Bukan cuma statusnya. Oh saya sudah orang Kristen, KTP-nya juga Kristen, apa maneh. Semuanya namanya juga sudah Kristen. Oh, bukan itu. Ya, menjadi anak-anaknya itu bukan cuma sebutannya. Jangan bangga saudara merasa aku kan anak Tuhan. Ya anak Tuhan yang bagaimana? Anak Tuhan sungguhan atau anak yang lain saudara. Ya. Tapi keberadaan kita ini loh. Keberadaan hidup kita ini loh yang harus menunjukkan kita ini anak Tuhan, saudara. Suratan 1 Petrus berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kamu harus taat, hiduplah kudus dalam seluruh hidupmu, bukan sebagian hidupmu, bukan, saudara. Ya. Keberadaan kita ini harus beda, saudara. Bukan cuma karena ke gereja, orang Kristen cukup. Malah sudah Kristen ke gerejanya juga seenaknya sendiri. Saudara, ayolah kita, saudara, belajar ya. Kalau ngomong anak-anak Bapak, saudara dan saya harus punya gennya Bapak, betul enggak? Kalau Keisha ini anaknya Minggus dan Ria, kalau dites harus DNA dari mereka berdua ada. Betul? Tidak boleh. Gennya Harry ada di Keisha. Lah ini masalah ini. Kan gitu ya. Lah sama kita. Kalau kita ini berkata aku anak-anak Tuhan, aku anak-anak Allah. Lah gennya Allah harus ada dalam hidup kita. Amin. 1 Petrus 1 ayat 17 di sana katakan gini kan. Kalau kamu memanggil Allah itu Bapa, maka kamu harus hidup dalam ketakutan di bumi ini. Selama kamu menumpang di bumi ini. Amin. Karena Allah kita itu tidak memandang muka. Oh enggak. Saudara enggak jadi masalah saudara kaya, tidak kaya. Saudara punya pangkat, enggak punya pangkat. Saudara pinter atau bodoh itu enggak jadi masalah. Enggak diurus soal itu saudara. Tapi yang ditanya Tuhan itu, kamu punya gennya Bapak enggak? Yang dilihat itu loh. Makanya kita ini selama kita ada di dalam dunia ini, saudara kita harus mempersiapkan hidup untuk memiliki gen Bapak itu ada di dalam hidup kita. Supaya ketika kita ketemu dengan Bapak, Bapak melihat gen Allah itu, serupa Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak itu punya tatanan. Tatanan, kalau enggak bingung tatanan itu ya yang gampang dimengerti aturan main. Kalau permainan itu aturan main. Saudara dalam keluarga punya aturan main enggak? Halo? Yang anak-anak kita harus taati. Ada enggak? Ada. Ada, saudara. Ada aturan yang harus ditaati anak-anak. Enggak boleh anak kita ikut aturannya tetangga, betul enggak? Anak-anak seringkali kan membandingkan dirinya dengan anak tetangga. Aku jam 10 mesti tidur tuh,
Anaknya tetangga itu temanku juga, Ma. Tidak apa-apa main sampai jam 1 malam. Loh, kono anaknya siapa? Halo? Anak-anak kan suka gitu toh? Anaknya itu boleh, kenapa aku tidak boleh? Oh iya, karena kamu anaknya papa mama, bukan anaknya dia. Kamu harus nurut aturan papa mama. Kalau mau nurut itu, ikut sana, jadi anaknya dia. Halo? Betul ya? Masing-masing sekolah punya aturan tata tertib biarpun sama-sama sekolah SMP, SD. Tidak sama, saudara. Lah sekarang bapak kita itu juga punya aturan. Punya tatanan, saudara. Kalau jadi anak-anaknya ya harus nurut aturannya Bapa di sorga, amin. Kita harus belajar itu, makanya kita perlu mengerti kehendaknya. Mengerti kehendaknya itu kalau saudara bingung, Roh Kudus ditaruh di hati saudara. Ikuti pimpinan roh, itu loh kehendaknya Tuhan. Itu loh kehendaknya Bapa, amin. Amin. Ya saudara, jadi kita mau belajar ya. Miliki gen itu dalam kehidupan kita. Kita dikasih kemampuan untuk memiliki gen itu. Ya, saudara, meskipun gen kita dari Adam dan Hawa, tapi kita kan sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Dosa kita, hukuman dosa kita sudah diselesaikan. Tapi potensi dosa kita yang harus selesaikan. Amin. Itu sebabnya kita terus harus belajar. Nah, kalau kita memiliki karakter, mau memiliki gennya Bapak, karakter dan kebiasaan kita harus dirubah. Dilarang keras pokoknya berkata gini, aku ya wis ngene. Saya ini sudah begini, itu dilarang keras kita ini. Itu orang enggak mau berubah. Ketika saudara berdoa, saudara harus teliti hidup saudara. Ada banyak kan makanya kalau orang tua, memang sudah lebih sulit, saudara harus lebih berjuang. Saya ini kan ya termasuk sudah tua. Harus lebih berjuang saudara daripada anak yang seperti Michael, Yusa, Jojo, Sinjo. Meskipun mereka juga harus berjuang, tapi kita ini loh, karena apa? Karakter itu lebih permanen di kita ini sudahan, betul ya? Betul ya? Coba saudara lihat lah orang-orang tua saudara. Angel kan, dituturi angel enggak? Angel. Karepe dhewe iku lebih gede, saudara. Apalagi sing nuturi anak. Kon ropo? Ah, kon lak uyuhku, gitulah kalau orang Jawa toh. Uyuhku nah gitu ya. Saudara. Apa kamu anak bau kencur? Ini loh sudah makan asam garam. Asam garam enggak tahu di mana yang dia makan. Ya. Lebih sulit, tapi ayo. Makanya saudara-saudara yang masih lebih muda, ayo berubah. Ayo berubah saudara, ayo berjuang. Karena saudara masih punya hati masih lebih lentur daripada yang tua. Seperti saya katakan kan, ranting itu kalau sudah tua, oh sulit. Mau dibentuk itu sulit saudara. Ya, coba orang bentuk tanah liat. Kering-kering atau dibikin lembek? Dibikin lembek baru bisa dibentuk. Makanya hati kita ini yang para orang tua harus dibikin lembek dulu dengan kuasa firman, kuasa roh, baru saudara bisa dibentuk. Kalau saudara enggak mau, enggak bisa saudara. Kenapa? Dibentuk, retak, pecah kan, betul ya? Rusak saudara. Ya, hancur. Ya, makanya kan kadang-kadang ya begitulah saudara yang tahu. Ya, ayo kita belajar. Jadi kebiasaan kita, karakter kita, ayo dirubah. Terutama saudara yang masih punya anak kecil-kecil, jadi yo contoh buat anakmu. Jangan dilulu. Tahu dilulu? Ya malah diberi saudara. Kalau marah ada yang orang gini, mulai, misalnya besar mulai sak-yusak ya misalnya. Mulai nih ikut-ikutan, biasanya kan anak SMP, temennya main lah, dugem apalah, merokok lah, apalah. Itu biasanya dimulai dari remaja. Terus papanya lihat, atau mamanya lihat. Bagus kamu ya, bagus. Besok papa beliin 1 sluk. Nah, rokok entek no. Lah itu lah keliru toh. Tapi kan ada orang tua yang gitu toh. Kemarahannya itu begitu. Nah itu salah saudara.
Ya, saya salut. Ya saya enggak saya sebutkan. Ya enggak apa-apa sih kalau sebutkan juga. Yeni ya kalau enggak salah, pernah cerita sama saya. Saya pernah lihat Ivan ngerokok nanti. Sudah saya enggak banyak ngomong, tak tapuk mulutnya. Nah itu bagus ya. Ya kalau bisa sih betulnya enggak usah ditapuk, dikasih tahu. Jangan dibeliin. Halo? Wah main game terus, tak beliin HP yang canggih, main terus dah sana. Ya tambah main saudara. Enggak ada anak merasa ini, aduh kok gitu ya. Enggak pak. Makasih pak, makasih gitu malahan. Iya toh? Saudara. Anak suka enggak pulang, jangan dibiasain anak enggak pulang. Saudara, saya ingat seorang hamba Tuhan. Dia berkata begini, anak saya, jangan berpikir kalau itu karena pendeta, oh bukan, sama aja saudara. Dia berkata, anak saya, dia bilang gitu, meskipun dia sudah jadi ketua pemuda di gerejanya papahnya, tapi saudara tahu enggak saya itu bagaimana menjagai anak saya. Dia katakan gini, dia pamit misalnya ke rumah teman, jam 10 enggak pulang, ditelepon. Ini sudah jam berapa? Papa tadi bilang jam 10 pulang. Pulang. Gitu ya, sudah. Ditunggu enggak pulang, sudah. 11 belum pulang sampai rumah. Ditelepon lagi. Kamu tahu enggak? Ini jam berapa? Pulang. Masa enggak boleh marah? Oh boleh. Kita harus jagai anak-anak kita selama masih ada di tangan saudara. Saudara harus jagai. Jangan biarkan aku enggak pulang ya nginep ya. Oke kalau sekali-sekali dia memang ngelencer ke Batu yang nginep biarin. Tapi kalau apa-apa didik-didik enggak pulang, didik-didik enggak pulang, kebiasaan enggak pulang saudara. Benar enggak? Nanti punya istri juga gitu, kebiasaan enggak pulang lagi. Ya, istrinya bilang sekalian enggak usah pulang katanya istri. Ayo kita belajar. Selama anak itu dalam asuhan kita, saudara harus keras. Kalau udah menikah ya sudah. Paling saudara masih bisa mengingatkan. Tapi saudara sudah tidak bisa punya wewenang apa, saudara. Ya, jangan kasih anak-anak saudara enggak pulang ya. Halo, saudara harus punya deadline jam. Harus pulang. Enggak selesai, besok dikerjain lagi. Atau perginya lebih awal, gitu loh saudara. Ya, benar ya? Ya saudara, jangan malah benar. Ya, kamu enggak tahu mah, enggak tahu mungkin sampai pagi ya kuncinya bawaan biar mama enggak itulah keliru saudara. Malah dikei kunci. Ya malah enggak pulang, malah seneng dia. Ayo para orang tua, saudara mesti, ya anak-anak juga harus tahu gitu. Aturan di rumah itu harus tahu saudara. Jangan bikin aturan sendiri. Amin ya. Ya, karakter kebiasaan harus diubah. Harus diubah saudara. Bisa enggak? Bisa kalau mau. Bisa kalau mau. Meskipun mungkin berat. Tapi akan berubah meskipun mungkin pelan saudara. Tetap akan berubah. Asal kita memang bersedia berubah. Mau berubah. Ya. Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, maka ini Tuhan Yesus yang berkata, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini loh menunjukkan bahwa Kristen itu bukan jaminan masuk sorga. Kalau hidup keagamaanmu, kalau kebenaranmu yang
menunjuk kepada perilaku, saudara, moral dan pikiran. Kalau kebenaranmu yang menunjukkan pada perilaku yang kelihatan dan tidak kelihatan itu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bakal masuk surga. Kita melihat orang Farisi dan ahli Taurat itu orang-orang yang beragama sangat ketat. Ya. Orang Yahudi, agama Yahudi atau Yudaism, saudara. Oh, itu sangat ketat. Sangat ketat. Megang aturan Taurat dan undang-undang ibadah, undang-undang sipil, ya. Itu sangat ketat, saudara. Kita melihat mereka sejak hidupnya Daniel aja, kalau doa 3 kali di tengah-tengah kesibukannya loh. Halo? Itu lagi kerja, saudara. Berdoa 3 kali, buka jendela, berkiblat ke kota Yerusalem. Itu Daniel. Orang Farisi, aktif ke rumah ibadah itu mereka enggak mungkin enggak. Kalau di perjanjian lama setahun sekali mereka ziarah ke Sion, ke Yerusalem. Mereka ziarah, biarpun jauhnya kayak apa, semua datang, saudara. Semua datang, enggak ada yang enggak datang. Nah, jadi saudara kita melihat, saudara, kita dikatakan hidup keagamaan kita, kebenaran kita dalam perilaku baik secara moral, baik secara pikiran dan perasaan harus lebih dari mereka. Harus lebih dari mereka, ya, saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak jadi ini kan. Ayo baca ini, ayat yang terakhir. Efesus pasal 5. Oh, masih ada ayat 1 lagi. Efesus pasal 5. Ayat 15, semua aja dibaca Marlin, semua saja. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, karena itu perhatikanlah, buka matamu, lihat kebiasaanmu dengan teliti. Jangan seperti orang bebal. Bahasa aslinya asopos, artinya tolol. Bukan saya yang bilang, ini Alkitab yang bilang. Sangat bodoh. Jadi saudara, kalau orang tidak mau melihat teliti kebiasaannya, itu di hadapan Tuhan orang itu tolol. Sangat bodoh. Biarpun cantik, biarpun ganteng, biarpun kaya, punya kedudukan, tolol kata Tuhan. Ingat orang kaya itu? Lukas 12 ya kalau tidak salah. Di Lukas 12 itu orang kaya banget. Dia rombak gudangnya, diperbesar. Kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri, hai jiwaku, bersenang-senanglah, ada padamu banyak harta, katanya gitu ya. Tapi Tuhan berkata, malam ini juga pulang. Untuk siapa itu? Semua itu untuk siapa? Dikatakan begitulah kalau seseorang kaya hanya di dunia, tapi dia miskin di hadapan Allah. Jadi saudara kalau miskin itu enggak usah takut. Yang penting saudara hidup benar. Saudara jadi orang kaya di kerajaan sorga. Amin. Lewati saja hari demi hari saudara. Jadi dikatakan jadilah arif. Jadilah orang yang berhati-hati, jadilah orang yang teliti, jadilah orang yang cermat. Saudara, kita harus mengerti meskipun kadang-kadang saya pun sulit itu memasukkan di pikiran saya dan hati saya. Bahwa kita memanggil Allah itu Bapa, berarti saudara dan saya meskipun masih ada di dunia, saudara dan saya hidup di bawah pemerintahan Bapa di sorga. Amin. Makanya kita berkata, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Bapa. Karena apa? Saudara ada di dalam pemerintahan Bapa.
Ya, saudara, jadi ayo kita belajar. Mau? Mau? Ayo berubah. Lihatan kebiasaanmu apa, saudara yang tahu lah. Saudara yang tahu. Buang. Perbaiki. Ya, saudara, ayo baca ayat terakhir sini. Matius 7 ayat 26. Baca sama-sama saja. Matius 7 ayat 26. Ya, Marlin ikut baca enggak apa-apa. Matius 7 ayat 26. Dapat? Ada yang belum? Saya tunggu ya. Ya, Matius 7 ayat 26. 2, 3. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, Alkitab yang bilang bukan saya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku. Saudara sudah dengar? Saudara sudah dengar? Sudah. Tapi dikatakan tapi kalau tidak melakukan, ia sama dengan orang yang bodoh. Kalau ada masalah dikatakan ketika ada hujan, banjir, angin, roboh dia. Yang membuat saudara dan saya kuat itu, kalau saudara mendengar firman, itu saudara praktekkan dalam hidup saudara. Amin? Amin? Ya kalau cuma dengar aja. Masih monting katanya orang Jawa ya. Masih ngelewar saudara. Ya, seperti saya pernah katakan kepada saudara, sesuatu yang kita lakukan itu kuat kita ingat. Betul enggak? Halo? Ya enggak? Masak aja ya, contoh masak. Masak sayur asem, saudara sering masak. Nggak usah lihat resep kan? Tapi kalau yang jarang masak, apa ya bumbune, gitu kan? Ya, nempel saudara. Karena apa? Saudara lakukan. Firman itu kalau dilakukan juga akan kuat. Makanya dikatakan nggak akan roboh. Kalau mengalami sesuatu masalah yang besar sekalipun, iman orang ini nggak akan roboh. Ayo kita belajar saudara. Perhatikan hidup kita. Tidak usah ngurusi orang lain dulu. Urusi diri kita sendiri aja. Perhatikan kebiasaan kita. Jangan bodoh, jangan sangat bodoh. Jangan tolol katanya, jangan bebal. Supaya kita menjadi orang-orang yang bijak. Dikatakan kan di atasnya setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Itu kan sama dengan orang arif. Saudara, ayo kita belajar bijaksana. Ayo kita berubah. Saudara yang tahu keadaan saudara, kita belajar. Tuhan sabar, tetapi Tuhan juga punya batas kesabaran. Amin. Biarlah kesabaran Tuhan itu menjadi satu kesempatan yang kita hargai untuk membentuk kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari para pemain musik.